Madu bukan hanya merupakan pemanis alami, melainkan suplemen yang baik untuk tubuh bila dikonsumsi sesuai saran dan takaran. Dan berikut khasiat madu dan bahayanya bila dikonsumsi berlebih. Di tengah situasi pandemi, apalagi sekarang cuaca lagi tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, tentunya kita harus memiliki imunitas tubuh yang baik agar tidak terkena penyakit. Nah, salah satunya adalah dengan mengonsumsi suplemen alami, yakni madu. Nah, sekarang saya lagi mau cari-cari madu yuk. Temenin saya ya. Dengan keanekaragaman hayatinya, Indonesia kaya memiliki beberapa jenis lebah penghasil madu. Tapi tidak perlu mendatangi semua provinsi untuk mencicipi aneka madu khas Indonesia. Di kawasan Condet, Jakarta Timur, saya menemukan satu toko yang menjual beragam jenis madu, baik dari dalam maupun luar negeri. Kalau yang ini, madu dengan rasa manis alami. Nah, yang hitam ini pahit banget rasanya. Bukan pahit buatan, karena lebah madu hitam mengambil nektar dari pohon mahoni yang kaya dengan zat alkaloid, sehingga rasanya pahit. Seiring waktu, jenis madu semakin variatif. Ada yang dicampur dengan kunyit putih, temulawak, sampai habatus sauda. Karena madu murni sudah mengandung segudang manfaat, madu campuran ini memiliki khasiat tersendiri jika dikonsumsi sesuai takaran. Kalau campurannya kan kayak buat penyembuhan lambung, campurannya ada kunyit putih, ada temulawak biasanya gitu kan. Cuman kalau buat diabetes, daun insulin kan, gitu kan. Udah gitu kalau buat kayak habis sembuh sakit itu kan, kalau yang udah dewasa ada madu hitam pahit. Jadi campurannya ada sambiloto, ada pegagan, terus ada campurannya itu aja. Jadi banyak campuran dari herbal aja. Ingat ya, kata kuncinya harus sesuai takaran. Mengkonsumsi madu berlebihan bisa memicu obesitas, meningkatkan kadar gula darah, trigliserin atau indeks glikemik, bahkan merusak organ dan saluran pencernaan. Sebenarnya mengkonsumsi madu dengan kandungan yang tepat dan takaran yang tepat itu bisa memberikan efek yang baik bagi kesehatan. Sementara kita tahu resiko-resiko dari kelebihan dari asupan gula kan tadi, berat badan lebih, obesitas, asam urat, trigliserid gitu. Lebih bahaya lagi jika yang Anda konsumsi adalah madu palsu. Jangan anggap remeh, karena keberadaan madu palsu nyata adanya. Belum lama ini, Diskrimsus Polda Jawa Tengah membongkar praktik pembuatan madu palsu di kawasan Kembangan, Joglo, Jakarta Barat. Pelaku berinisial TM mengaku ia menggunakan bahan dasar seperti fruktosa, glukosa, dan molases. Padahal molases adalah campuran pakan ternak yang berbahaya bagi manusia. Madu palsu racikan TM ini dikemas dalam botol bening, dan untuk mengelabui calon konsumen, pelaku membungkusnya dengan daun, kemudian mengaku kalau madu berbahaya ini adalah asli dari hutan. Tingginya permintaan konsumen di masa pandemi COVID-19, dalam sehari pelaku bisa membuat madu palsu mencapai 1 ton, sedangkan sebotol madu palsu dijualnya seharga Rp25.000. Kita sedang melakukan penyelidikan kasus madu yang diduga palsu di wilayah hukum Polda Banten. Peredaran madu begitu marak karena permintaan sangat tinggi terhadap madu asli Banten. Peneliti produk perlebahan Universitas Indonesia menyebut praktek mengoplos madu sudah lama terjadi di Indonesia. Selain mengurangi khasiat, produksi madu oplosan biasanya menggunakan bahan yang mementingkan rasa dan warna, tetapi malah berbahaya bagi tubuh. Kalau tadi bahan-bahannya memang food grade ya, sudah dijamin bagus, sebenarnya nggak ada masalah. Kecuali mungkin kalau dia mau mengambil manfaatnya, misalkan untuk yang orang yang memang diabetes misalkan. Kalau dia bukan dari madu, mungkin ada efek samping yang jelek gitu ya. Ternyata membedakan madu asli atau palsu tidaklah mudah. Ada yang bilang madu asli tidak dikerubungi semut. Ternyata hasil penelitian beberapa madu asli justru menjadi makanan semut. Ada juga yang menganggap madu tidak bisa beku saat disimpan di dalam freezer. Ternyata banyak juga madu murni yang mengkristal ketika didinginkan.
Semuanya tergantung dari jenis pohon yang menjadi makanan lebah. Pokoknya madu tidak disemutin. Ya kita kalau peternak tahu ya karena manis disemutin lah gitu. Kemudian madu tidak mengendap kalau dimasukin ke dalam kulkas. Ya tergantung dari karakternya. Bahkan tidak dimasukin kulkas pun ada yang mengkristal seperti itu. Yang pertama sih kalau saya saran ya, mungkin membeli pada produsen atau pedagang-pedagang yang memang sudah dipercaya ya. Artinya memang kita sudah tahu memang sudah berpengalaman di bidang pelebahan. Salah satu tips menghindari madu palsu adalah membeli produk yang memiliki izin resmi. Kesulitan membedakan madu asli dan palsu ini menjadi kritik tersendiri karena hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki standarisasi dalam mengolah produk madu. Tim Liputan Trans 7.